Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriskon dan teman saya Mas Dwi Prasetyo dari Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Pak Sutresno Aji Prasetyo selaku dosen Universitas Pelita Bangsa. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai etika profesi, ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Pak Tresno. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak udah diundang oleh mahasiswa Pelita Bangsa, yaitu saudara Rizkon dan Dwi, ya. Satu angkatan ya, Dwi, yang Rizkon ini. Iya, Pak. Kebetulan mereka ada tugas mengenai tiga profesi, ya. Tentunya tiga profesi merupakan salah satu mata kuliah prodi arsitektur. Tentunya etika profesi ini penting ya untuk kita sebagai arsitek. Nah, sebelum kita mendalami lebih jauh mengenai pertanyaan-pertanyaan nanti yang disampaikan oleh saudara Rizkon, perkenalkan dulu kali ya. Saya kebetulan, nama saya Sutresno Aji Prasetyo. Saya kebetulan salah satu dosen prodi arsitektur di Universitas Pelita Bangsa, yang sekarang ini menjadi dosen lebih ke mata kuliah komputer desain, lalu menggambar teknik, dan beberapa mata kuliah yang ada di prodi arsitektur. Mungkin itu misi. Terus Pak Tresno ini kan sekarang udah jadi dosen di Universitas Pelita Bangsa ya Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan Pak Tresno sendiri. Baik, sebelumnya saya menjadi sarjana arsitektur di Universitas Trisakti Jakarta, lalu juga mengambil S2 konsentrasi perancangan arsitektur bangunan ya sama di Trisakti juga. Ya. Kalau lihat dari pengalamannya, Pak Tresno ini udah cukup jam terbangnya bisa dibilang udah cukup tinggi ya Mas Dwi ya, teman-teman semua. Jadi patutlah kalau misalkan kita mewawancarai beliau tentang etika profesi yang berkaitan dengan arsitek itu sendiri. Nah, pertanyaan dari kami Pak, yang pertama mengenai etika profesi ya Pak ya. Apa sih Pak yang Bapak ketahui tentang etika profesi itu sendiri menurut Bapak sebagai seorang arsitek? Sebelumnya arsitek ya, tentunya kalian Pelita Bangsa prodi arsitektur, jadi kalian juga pengen kita menjadi arsitek. Tentunya namanya etika profesi itu sangat penting ya, sangat penting, yang akan selalu menjadi menjadi kewajiban dan hak kalian sebagai nanti sebagai arsitek gitu kedepannya. Tentunya kalian harus memperhatikan etika bagaimana kalian menerapkan profesi arsitek ini menjadi salah satu profesi yang mungkin dijunjung tinggi ya oleh penggunanya nanti ya. Dan tentunya pengguna itu klien gitu ya. Tentunya ada beberapa etika profesi yang mungkin bisa kalian pelajari gitu. Tentunya sudah didasari dengan adanya organisasi kita, organisasi arsitektur, tentunya itu Ikatan Arsitek Indonesia, yang menjelaskan tentang bagaimana kalian beretika dan berprofesi tentang arsitek. Etika yang bagaimana? Contohnya kalau misalkan kalian menawarkan harga gitu ya, harga klien gitu misalkan, tentunya ada mungkin ada patokannya gitu di Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi kalian tidak asal menawarkan harga dengan persaingan. Lalu profesi kalian juga harus dijunjung tinggi gitu. Kalian kan mungkin nanti ketika lulus mungkin ada rekan sejawat yang sesama arsitek. Ya kalau bisa jangan sampai itu menjadi persaingan kalian. Ya persaingan ada, tapi itu menjunjung tinggi yang namanya profesionalitas gitu.
ketika kalian nanti sudah lulus nanti. Tentunya etika dan profesi itu harus dijunjungi sebagai salah satu pedoman kalian dalam menjalankan profesi arsitektur. Mungkin itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau saya simpulkan, jadi etika profesi seorang arsitek itu adalah etika bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang profesi arsitek dan menempatkan diri kita di lingkungan masyarakat sebagai seorang arsitek, gitu ya Pak ya. Betul. Sopan santun kita, terus bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, terus bagaimana kita berinteraksi terkait dengan profesi kita sebagai seorang arsitek menurut patokan-patokan berdasarkan Ikatan Arsitek Indonesia itu sendiri yang udah diatur di sana, gitu ya Pak ya. Dan itu juga perlu juga kalau misalkan kalian sejawat itu akan sejawat dan pikiran kita sama-sama Iya. tentunya harus menjunjung tinggi hak cipta. Misalkan Iya Pak. saya menciptakan gedung gitu ya, kamu mau aku nih, wah ini saya buat, padahal itu kan ada yang buat, ada namanya, dan itu salah satu hak seorang arsitek gitu ya. Kamu harus mencantumkan nama ya, itu ibarat kata ya tugas jawab kita juga mesti seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak saling klaim. Iya. Profesi arsitek itu sangat membantu ya. Siap. Nah, berkaitan tentang etika profesi lagi nih Pak. Nah, kita kan hidup di Indonesia ya Pak, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri etika profesi arsitek ini diatur di mana sih Pak? Oke, tentunya peraturan-peraturan itu semua ada di Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau kamu buka websitenya, di situ ada penjelasan tentang hak dan kewajiban seorang arsitek seperti apa, gitu kan. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek di bawah PUPR. Di situ juga dijelaskan hak dan kewajiban seorang arsitek. Jadi organisasi IAI, Ikatan Arsitek Indonesia itu juga dinaungi oleh Kementerian PUPR sebagai fasilitator untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan. Jadi kita ini berkata mempunyai spesialisasi dalam menjalankan praktek. Dan tentunya ada ketentuan-ketentuannya, dan itu harus diketahui setiap anggota. Mungkin ketika nanti kalian sudah lulus, ya kalian boleh kan masuk ke organisasi arsitek. Tentunya lulusan arsitek gitu kan. Dengan ketentuannya ada mungkin minimal kuliah arsitek, lalu ada mungkin ada praktisinya seperti apa gitu kan. Tentunya IAI itu mendorong kalian sebagai nanti lulusan untuk menjadi sebuah wadah kalian untuk menyalurkan menyalurkan suatu inspirasi ya, buat kalian itu lebih punya naungan gitu kan ketika nanti kalian terjun di dunia proyek. Nah, selain AI tadi saya sudah bilang dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur tentang arsitektur. Jadi kalian bisa pelajari di sana hak dan kewajiban, lalu bagaimana etika profesi sebagai arsitek di sana kalian bisa pelajari di undang-undang tersebut. Ya. Iya Pak. Berarti di Indonesia sendiri kalau saya simpulkan berarti peraturan-peraturan mengenai etika profesi dan mengenai arsitek itu nggak hanya diatur di IAI aja ya Pak ya. Nah, di undang-undang juga ada gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan etika profesi nih Pak, masih berkaitan dengan etika profesi. Nah, hal-hal apa saja sih Pak yang perlu kita perhatikan sebagai seorang arsitek berkaitan dengan etika profesi itu sendiri? Mungkin hal-hal yang penting gitu Pak, yang sangat warning gitu, yang perlu kita perhatikan sebagai seorang arsitek berkaitan dengan etika itu sendiri Pak. Nah, sebenarnya tadi ya saya sudah sampaikan klaim desain itu kan sebenarnya Itu yang penting ya. Itu bagian dari sejawat kalian ya. Iya. Makanya kalian juga harus berkontribusi nanti ketika sudah lulus masuk ke profesi kalian, itu Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi di situ ada beberapa poin-poin yang bagaimana kalian menerapkan
atau organisasi tersebut mengembangkan bagaimana arsitek itu menjadi profesi yang mempunyai spesialisasi dan mempunyai keunggulan-keunggulan dalam hal mungkin tadi yang saya bilang hak dan kewajibannya gitu kan, hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu kan, hal seperti itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Tentunya balik lagi ke kalian yang ketika nanti sudah lulus, saya rasa banyak ada yang mungkin desain yang dibanding harga yang kayak gitu kan sebenarnya melanggar kode etik dan segala kode etik dan profesi kita sebagai arsitektur. Nah seperti itu harusnya kita ini sudah kecil wadahnya juga harus, maksudnya arsitek ini profesi yang kecil tapi kan maksudnya kita harus punya pakem gitu kan, punya patokan gitu, jangan sampai kita butuh duit, harga pun jatuh dan itu menjatuhkan profesi kita juga. Itu melanggar supaya etika profesi kita juga harus digaungkan lagi gitu kan. Bagaimana banyak saya lihat di media-media sosial banyak yang menawarkan desain-desain ataupun rancangan-rancangan yang sekiranya masuk akal gitu, dan itu menjatuhkan harga klien dan sebagainya. Kita harus punya wadah organisasi yang eksklusif gitu kan. Kalian masuk sana, jadi bagaimana kamu mengetahui bagaimana penggunaan etika dan lain-lain sudah diatur di dalam Ikatan Arsitek Indonesia atau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Kalian tuh bisa pelajari dan bisa baca di sana. Mungkin sudah cukup jelas sih Pak penjelasan dari Pak Trisno. Jadi terima kasih atas waktunya. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih.